Pernah nggak sih kalian ngerasa ketika mau belajar tapi rasanya berat banget? Udah buat jadwal belajar harian tapi rasanya berat banget untuk memulai. Baru belajar 20 menit, kok capek ya? Istirahat bentar taunya scrolling sosmed berjam-jam. Belajar 20 menit capek, scrolling sosmed berjam-jam nggak capek. Padahal pengen banget masuk PTN impian. Kalau kalian pernah ngerasain seperti itu, mari kita sama-sama belajar tentang bagaimana cara belajar ala orang Jepang dan bagaimana cara melawan rasa malas ketika belajar, supaya kita bisa masuk PTN yang kita impikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua pasti ingin masuk PTN yang kita impikan. Cuman, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita miliki kadang menghambat proses yang sedang kita jalani. Kita ingin sekali mengubah kebiasaan buruk itu. Berhenti scrolling sosmed diganti dengan belajar, tapi nyatanya itu susah. Kita cenderung lebih suka scrolling sosmed daripada belajar. Orang Jepang mempunyai budaya tersendiri untuk mengatasi rasa malas dan menunda-nunda belajar. Hal ini bisa kita jadikan contoh. Orang Jepang ketika mempunyai tujuan yang besar, mereka tidak mengeluarkan usaha yang besar juga. Kalau kita punya goal yang besar, kita harus mengeluarkan usaha yang besar juga. Nggak sepenuhnya seperti itu. Ini adalah kesalahpahaman di antara para siswa-siswa. Jangan dikira ketika mempunyai goal besar, kita juga harus mengeluarkan usaha yang besar juga. Justru, usaha yang terlalu besar bisa bikin kita capek dan akhirnya malah malas belajar. Apa gunanya jika mengeluarkan usaha yang besar tapi di hari berikutnya kita tidak konsisten? Orang Jepang lebih suka belajar sehari 1 menit secara konsisten daripada belajar 10 jam sehari kemudian mandek, nggak tahu lagi kapan mau belajar. Mereka menganggap belajar walaupun tidak sampai berjam-jam, tapi dilakukan secara konsisten, itu lebih membuat kita merasa bahagia dan tidak terbebani. Usaha yang terlalu keras dan nggak rutin akan menghabiskan tenaga dan membuat kita menjadi capek, jadi malas, merasa bosan, dan akhirnya malas belajar dan kerap kali menunda-nunda belajar. Dan ini pun sejalan dengan sabda Rasulullah. Allah itu mencintai amalan-amalan yang sedikit tapi konsisten. Sebagai seorang muslim, kita harus menanamkan mindset bahwa belajar itu merupakan amalan yang mendapatkan pahala jika diniatkan karena Allah. Daripada ngerjain soal sehari 100 soal, kemudian besoknya nggak ngerjain lagi, mending ngerjain 5 soal per hari secara konsisten. Daripada belajar 5 jam, kemudian besok nggak belajar lagi, mending belajar 1 jam per hari, tapi konsisten. Dan ini nyambung juga dengan penelitian Hermann Ebbinghaus tentang memori dan kemampuan mengingat. Inti dari penelitian itu gini, kemampuan mengingat seseorang akan menurun drastis ketika mendapatkan informasi sekali langsung banyak. Dalam waktu bersamaan, mendapat informasi seabrek. Apalagi kalau tidak pernah direview atau diulangi lagi informasinya. Kecuali kalau kita sering mengulang atau mereview informasi tersebut, maka tak hanya lebih paham, tapi informasi tersebut akan menempel di otak kita. Kemudian, cara belajar orang Jepang berikutnya yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam meraih PTN impian adalah mengukur performa kita sebelum belajar. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kita menguasai materi tersebut. Kita bisa mengukur performa kita dengan mengikuti tryout atau dengan mengerjakan soal-soal latihan. Setelah mengukur performa, orang Jepang juga mengidentifikasi masalah yang ia dapat. Misalnya, ternyata pada bab tertentu kita belum terlalu paham. Maka kita harus mencari solusi supaya kita dapat menguasai materi tersebut. Kemudian, orang-orang Jepang biasanya melakukan perbaikan secara bertahap dan konsisten. Misalnya, dalam bab tertentu, kita belum paham. Alih-alih mengalokasikan 1 hari untuk ambis belajar 1 bab itu doang, orang Jepang lebih memilih belajar secara berkala dan bertahap. Misalnya, menjadwalkan 1 jam per hari untuk belajar bab tersebut. Orang Jepang juga selalu melakukan evaluasi setelah belajar. Kita bisa melakukan evaluasi setelah menyelesaikan 1 bab, atau kita juga bisa menjadwalkan evaluasi mingguan untuk memantau perkembangan kita. Gaya belajar orang Jepang itu mempunyai siklus. Jadi ketika sudah mengukur performa diri, kemudian mereka mengidentifikasi masalah yang ada.
Setelah itu, mencari solusinya dan mulai melakukan perbaikan secara bertahap. Kemudian, baru melakukan evaluasi. Setelah evaluasi, mereka bisa mengetahui performa mereka dan mulai mengidentifikasi masalah yang ada dan seterusnya, mengikuti siklus tersebut. Itulah yang dinamakan prinsip Kaizen. Kaizen terdiri dari 2 huruf kanji, Kai dan Zen. Kai memiliki arti perubahan dan Zen memiliki arti kebaikan. Kaizen adalah sebuah praktek untuk memperbaiki diri dengan tindakan kecil secara bertahap yang kemudian akan menjadi kebiasaan dan dapat mengarahkan kepada kesuksesan. Kuharap impian kalian masuk PTN gak cuma halus semata, namun dibuktikan dengan action yang nyata. Sekarang waktunya aku challenge kalian untuk menerapkan prinsip Kaizen ini dalam belajar kalian. Dan setelah 2 minggu, kalian boleh balik ke sini apakah prinsip Kaizen ini cocok dengan kalian. Dan kalau kalian sudah pernah menerapkan prinsip ini dalam belajar kalian, bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Cukup sekian, thanks, jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.